Philip Morning Market Call edisi 28 Maret 2023. Seperti biasa kita akan lihat daripada pergerakan indeks global dimulai daripada penutupan ISG kemarin. Penutupan ISG kemarin ditutup mengalami pelemahan sebanyak minus 0,79%. Itu juga kalau kita lihat secara teknikal adanya terbentuknya pemantulan pada area dynamic resistance di level sekitar 6.000, sekitar area MA21 dan 34-nya, dan kemungkinan akan berpengaruh juga ke hari ini. Ada kemungkinan untuk mungkin menutup gap-nya atau mengalami pelemahan lebih lanjut. Kemudian untuk STI sendiri mengalami penguatan di plus 0,82%, Nikkei juga mengalami penguatan di plus 0,33%, untuk Hang Seng di minus 1,75%. Untuk bursa Eropa cenderung mengalami penguatan, di mana FTSE dan DAX mengalami penguatan masing-masing di plus 0,9% dan plus 1,14%. Untuk DJI, S&P 500, dan Nasdaq cenderung mix, seperti yang terjadi di bursa Asia, di mana DJI dan S&P 500 mengalami penguatan di plus 0,6% dan plus 0,16%. Kemudian sendiri Nasdaq mengalami pelemahan di minus 0,47%. Untuk komoditas sendiri cenderung kebanyakan mengalami penguatan, kecuali untuk gold yang mengalami pelemahan di minus 1,27%. Penguatan yang terjadi pada minyak mentah ini juga dipengaruhi oleh adanya dan komoditas lainnya ya, dipengaruhi oleh adanya mulai terjadinya koreksi terhadap kenaikan harga dolar yang terjadi. Kemudian juga dilihat daripada adanya pemberhentian daripada ekspor dari region tertentu. Ada salah satu negara penyuplai minyak yang berpengaruh juga terhadap kenaikan daripada harga minyak mentah yang cukup tinggi dibandingkan yang lain, mulai penguatan di plus 4,78% dan plus 4,28%. Kemudian untuk nikel dan timah mengalami penguatan di plus 0,55% dan plus 2,38%. Tembaga untuk koper atau tembaga di plus 0,48%, dan batu bara mengalami penguatan tipis kembali di plus 0,51%, dan minyak kelapa sawit di plus 1,30%. Pergerakan ISG kemarin, walaupun dicatatkan dalam teritori negatif, masih mencatatkan net foreign buy sebanyak 94,38 miliar rupiah, dengan kumulatif year to date-nya sebanyak masih mencatatkan net foreign sale di 415,72 miliar rupiah, berkurang dibandingkan lalu sempat di angka 2 triliun. Kemudian juga untuk top 5 net foreign buy-nya ada BBNI, BBCA, Antam, Telkom, dan Gotoh. Untuk top 5 net foreign sale-nya ada BMRI, ASI, TMG, Adro, dan MPKA. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa prediksi ISG hari ini ada kemungkinan mengalami koreksi dari penguatan yang kemarin, di mana support resist akan bergerak dalam support resisten di level 6640 sampai 6830. Lalu kita kembali lagi ke kabar dari bursa Amerika Serikat, di mana kalau kita perhatikan sendiri memang cenderung mix, di mana S&P 500 dan DJI mengalami penguatan, tapi untuk Nasdaq mengalami pelemahan. Lalu untuk kenaikan yang terjadi pada beberapa indeks di bursa Amerika Serikat, ini juga didorong adanya sentimen bahwa SVB atau Silicon Valley Bank ini akhirnya ada yang melakukan pembelian terhadapnya, yang sehingga menenangkan investor dan juga mungkin memberikan sentimen positif bagi dunia pasar modal. Kemudian kalau kita lihat First Citizen Bank yang melakukan pembelian terhadap aset dari SVB atau Silicon Valley Bank sebanyak senilai 72 miliar US dollar, di mana ini yang asetnya bernilai segitu kemudian didiskon bahkan jadi cuma 16,5 miliar US dollar. Kemudian juga adanya treasury yield atau yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat, di mana kembali mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya keraguan atau masalah kekhawatiran terhadap likuiditas sektor perbankan yang mulai bergerak. Kemudian juga naiknya dari 3,37
menjadi 3,53%, kenaikan daripada US Treasury yield tersebut. Kemudian ada kabar dari World Bank, di mana ada kemungkinan terjadinya kembali era lost decade yang pada ekonomi global, terutama, di mana mereka melihat bahwa average potential global economic growth atau pertumbuhan ekonomi global rata-rata ini akan drop menjadi 2,2% dari tahun 2022 sampai 2030. Hal ini bahkan sepertiga lebih rendah dibandingkan yang lalu-lalu yang di tahun 2000 sampai 2010 yang di 3,5% untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi globalnya. Kemudian untuk minyak mentah sendiri yang mengalami peningkatan hampir bisa bilang sampai 5%, itu juga disebabkan adanya Irak yang terpaksa untuk memberhentikan sementara daripada ekspor minyak mentahnya dari daerah Kurdistan. Kemudian juga adanya Presiden Vladimir Putin yang berencana untuk melakukan menaruh senjata nuklir di daerah Belarus. Lalu kita lanjutkan dengan kabar dari company ya. Pertama ada ICBP, di mana PT Indofood CBP sukses makmur TBK mencatatkan laba bersih sebanyak 4,59 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian ada INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 2,01% menjadi 1,82 triliun rupiah pada tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan Pewon PT Pakuwon Jati Tbk yang di mana dia sendiri mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 11,2% menjadi 1,54 triliun rupiah pada tahun 2022. Lalu untuk rekomendasi daripada pihak beli sekuritas pada hari ini, pertama kita bisa melihat di rekomendasi swing lebih ke arahnya. Pertama ada Bumi, di mana short term trendnya cenderung bisa bergerak bullish karena adanya penembusan pada area trendline kemarin, yang dimana diikuti dengan kenaikan volume. Lalu kalau kita lihat juga terbentuknya divergence yang mendukung adanya peluang mengalami penguatan sampai ke level mungkin ke dekat-dekat area 139 ataupun 144 yang dijadikan target price pertama dan target price kedua. Stop loss-nya itu ada di level atau area cut loss-nya di level 116 rupiah. Lalu ada juga Cevin, di mana Cevin ini kembali lagi tertahan di area exponential moving average 90-nya dengan stokastik yang mengarah ke atas pada area netralnya, mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke area level 362 ataupun 370 dengan memperhatikan area stop loss ataupun area cut loss-nya di level 330 rupiah. Trading buy yang bisa dipertimbangkan di level 346 rupiah. Lalu yang ketiga ada Silo, di mana Silo ini bergerak dalam trend bullish dan baru saja kemarin melakukan penembusan pada area trendline atasnya, mengindikasikan adanya peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level 1490 ataupun ke level 1535 dengan memperhatikan area stop loss atau cut loss-nya di level 1280. Kami juga mengingatkan pada Bapak Ibu yang mungkin mengikuti daripada rekomendasi pada tanggal 16 Maret 2023 untuk tema sendiri sudah mencapai area target pertama pada hari kemarin yang bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit. Lalu juga untuk SMGR yang direkomendasikan pada tanggal 21 Maret 2023 sudah mencapai area target keduanya atau area sell on strength area 2 yang bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit bagi Bapak dan Ibu. Lalu juga ada IMAS, di mana IMAS juga sempat menyentuh daripada area target price pertama ataupun area sell of strength area pertama yang bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit atau area menjual dalam keadaan untung. Lalu kami juga menginfokan adanya kegiatan edukasi yang diadakan oleh pihak Beli Sekuritas Indonesia dengan judul Jago Trading dengan Memahami 4 Siklus Pergerakan Harga Saham yang diadakan pada hari Rabu 29 Maret 2023 dari jam 12 siang sampai jam 12 siang sampai jam 1 siang
Dan ini sifatnya gratis seperti biasa, cukup mendaftarkan dengan nama lengkap dan email yang valid pada link yang tertera di layar Bapak Ibu, yaitu di Bitly Belajar Teknikal 2903. Untuk sesi pertama diakhiri sampai di sini, dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu tanya jawab teknikal, di mana Bapak Ibu bisa menanyakan terkait dengan saham-saham tertentu yang Bapak Ibu penasaran prediksi arah pergerakan harganya, apakah mana cenderung naik atau cenderung turun, dengan cukup mengetik kode emitennya saja melalui kolom Q&A. Dari Bapak Robertus Emmanuel, pertanyaan tentang saham Pegas, INDF, dan INKP. Saham INDF sendiri, kalau kita lihat daripada pergerakannya yang sempat rebound dan menyentuh daripada area dynamic resistennya di level warna kuning ini, kalau dari pergerakannya kemarin, kemungkinan ada potensi untuk menutup gap-nya terlebih dahulu di level sini yang belum tersentuh, yang merupakan area resisten juga di level 6325. Ada peluang dia mungkin koreksi dulu ke 6325, dan apabila tetap bertahan di atas area support kuatnya di 6550 yang menjadi area pemantulan, itu ada peluang dia masih bisa melanjutkan penguatan lebih lanjut mungkin ke area-area dekat level sini ya, dekat area 6.450 sampai 6.500 rupiah untuk peluang penguatannya. Kemudian kita juga bahas ke saham berikutnya, yaitu saham INDF dan INKP. INKP dulu. INKP, untuk INKP sendiri, melihat daripada pergerakan yang sudah menyentuh area resisten yang ada di sini, dan persis sekali tertahan di garis warna biru yang merupakan area penahanan atau dynamic resistennya, mengindikasikan kemungkinan adanya setelah mengalami penguatan selama kurang lebih 3 hari lebih, itu ada peluang mungkin untuk koreksi dulu ke area level-level dekat sini, 150, atau melanjutkan daripada trennya yang kalau kita lihat masih bergerak dalam tren bearish, dan untuk lebih rendahnya mungkin bisa menyentuh area dekat gap-nya yang belum tertutup di level 7.125 rupiah. Dan bisa diperhatikan terlebih dahulu karena apabila dia masih bergerak di bawah area resistensi ini di level 7.550 rupiah, ada peluang dia masih bisa melanjutkan pelemahan lebih lanjut. Apalagi ntar nanti untuk value string melewati low 7330, 7325, ada peluang dia bergerak pelemahan balik ke 7250 ataupun 7125. Kemudian kita juga akan bahas saham satu lagi, Pegas, tadi hampir ke skip. Untuk Pegas sendiri, memang dia lagi di area supportnya nih, persis di level 1320 ya. Kalau melihat masih tertahan di 1320 rupiah sebagai area penahanan, dan apabila tetap tertahan di area tersebut, ada kemungkinan dia masih bisa melanjutkan penguatannya mungkin ke dekat-dekat area resisten 1420 sampai 1430 untuk ke depannya, apabila masih tertahan atau menjadi area stop, bisa jadi acuan area stop loss di 13. Empat dua puluh ataupun ke 1430 rupiah untuk ke depannya. Selama dia tertahan di area 13, pertanyaan dari Ibu Hartati bertanya tentang saham Antam, BBNI, BCA, ASI, dan Adro. Saham Antam terlebih dahulu, kalau saham Antam sendiri, ya daripada pergerakannya, semenjak menyentuh daripada area support 1750, dia rebound ke sana ya, 1770 sih, ini lebih tinggi sedikit. Kalau melihat daripada pergerakannya,
Kalaupun menguat akan cenderung penguatannya tipis di level, bisa jadi tertahan di level 2040 rupiah. Dari pergerakan stokastiknya juga mulai membentuk pola-pola mau trend cross. Untuk candle kemarin juga menunjukkan ada rejection terhadap area dekat 2030 rupiah, sehingga mungkin adanya peluang dia mengalami koreksi ke level 1900 rupiah ke depannya, yang dia sempat loncat harganya ya pas opening kemarin. Karena ada peluang untuk mengalami penurunan ke area tersebut untuk saham mantap. Dan kita lihat BBNI sama BBCA. BBNI ini udah mau, oh ya bahkan ex-date-nya hari ini kelihatannya kalau seperti itu, lihat daripada pergerakan yang sudah sampai ke area 9.775 rupiah ya, atau 9.750, dia sempat ke area tersebut dan ada peluang dia kalau seperti ini mengalami pelemahan, bisa nutup event di level 9225, peluang ke depannya daripada pergerakan saham BBNI. Selama kalau lihat dari trennya sih masih berada dalam tren bullish, apalagi masih tertahan di trend line yang mirip-mirip sekitar area sini ya, area terdekat sempat nembus, ada kemungkinan dia nutup gap dulu di level 9225. Kalau melihat dari pergerakan yang seperti ini sama bergerak di atas trend line-nya sih masih oke ya dari pergerakan secara jangka panjang ya. Kemudian kita bahas lagi ke saham BBCA dan ASI dan ADRO ya, BBCA. Untuk saham BBCA sempat sudah pernah kena ya target pertamanya yaitu di level dekat sini, kalau kita lihat 8.820-an, dan setelah menyentuh area tersebut, ini kelihatannya ada peluang mengalami, ini juga bisa koreksi ke dynamic sini dulu ya, di level 8550 rupiah. Kalau ada pada pergerakan seperti ini, ada peluang dia kalau tidak menembus high kemarin, lebih cenderung bergerak ke 8550 rupiah. Lalu kita bahas saham ASI sama ADRO. ASI itu bergantung daripada apakah dia akan masih tertahan di level area 5650 rupiah sebagai area supportnya. Di mana kalau dia masih tertahan di area tersebut dan kemungkinan ya kan cenderung bersih ada peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut ke level area 6050 rupiah, apalagi nanti yang diikuti dengan penembusan resisten di 6000 rupiah ini, bisa ke dekat 6050 ataupun ke area yang jauh lagi di area resisten 6275 rupiah untuk peluang ke depan yang sama bergerak di atas area support 5650 rupiah. Dengan tren yang kalau kita lihat secara codingnya itu udah mulai ngarah ke potensi untuk bergerak bullish kembali. Kemudian kita juga bahas saham ADRO. Kalau lihat saham ADRO sih ini cenderung kelihatannya dari pergerakan yang di bawah EMA 90 disertai dengan penurunan dengan pola pembentukan rising wedge yang masih bergerak di bawah pola tersebut, atau pola continuation bearish, ada peluang dia bahkan menembus area 1272-nya, melewati low 2.600 rupiah, mungkin menuju ke area dekat 1618 di area 2.500 rupiah untuk ke depannya daripada peluang penurunan yang terjadi. Sama dia tertahan di area sini ya, kalau kita lihat area sini 3.140 rupiah masih ada peluang untuk bergerak melemah ke 2,5 rupiah. Kemudian kita bahas saham berikutnya lagi, yaitu saham BBRI, Excel, Telkom, sama ICBP, jangan-jangan dari Ibu Wisber Lois. Kalau kita lihat BBRI, semenjak menyentuh daripada area target yang buat BBRI ya, untuk pernah nyentuh, tekan dari sini, kemudian turun lagi, dan gap down, dan kelihatannya gap down ini masih belum akan tertutup, masih akan dilanjutkan dengan pelemahan, mengingat adanya stokastik yang sudah dead cross di area order block-nya, ada kemungkinan dia mengalami
pelemahan lebih lanjut ke dekat area 4.660 rupiah ataupun 4.650 rupiah untuk penurunannya. Sama dia tertahan di area resisten 4.920 rupiah. Tandanya masih ada peluang untuk mengalami pelemahan ke area tersebut. Apalagi breakout-nya kemarin itu langsung dibalas dengan penurunan gap down-nya setelah dia melewati X-date-nya. Kemudian kita bahas juga saham Excel sama Telkom. Saham Excel sendiri masih bergerak dalam tren yang kalau kita lihat lower peak-nya masih terus terjadi. Negara pakai garis saja. Hingga saat ini dari level 2.700, 2.580, sekarang di 2.400, nah, bahkan yang lebih rendah lagi udah di area sini. Dekat-dekat area 2.120 rupiah. Dan pergerakan di bawah 2.120 rupiah ini kemungkinan akan dilanjutkan dengan pelemahan lebih lanjut ke level 1950 ataupun ke area level yang lebih rendah lagi di 1860, 1870 rupiah untuk kedepannya dari peluang pergerakan saham Excel yang akan melanjutkan seperti yang akan melanjutkan daripada tren bearish-nya yang masih berlangsung. Kemudian kita juga bahas saham Telkom dan ICBP. Nah, saham Telkom ini diperhatikan strukturnya yaitu inverted and shoulder yang terbentuk dengan memperhatikan area support di level area 3840 rupiah. Penahanan pada 3840 rupiah, kalau kita lihat ini kemungkinan masih positif ya daripada peluang pergerakannya sama bergerak di atas area tersebut 3840. Masih ada peluang kemungkinan apalagi dilanjutkan dengan penembusan area resisten 4120 dan untuk bergerak mungkin menguat ke level 4.200 ataupun ke area yang jauh lagi di level 4280 rupiah untuk kedepannya daripada peluang pergerakan saham Telkom masih ada peluang untuk mengalami penguatan sama dia bergerak di atas 3840 rupiah. Berdasarkan dengan melakukan struktur inverted and shoulder-nya yang masih jadi area penekanan. Lalu kita bahas juga saham ICBP. Untuk saham ICBP sendiri, kita bisa tarik trendline dulu. Masih bergerak di atas trendline-nya, sehingga kita bisa menyimpulkan adanya peluang dia masih untuk bergerak menguat lebih lanjut. Kemungkinan mungkin masih bisa melanjutkan penguatannya ke level area resisten 10.500. Dengan catatan dia masih tertahan di atas area support 9.350 rupiah sebagai area penahanan. Datanya masih ada peluang ke area 10.500 ke depannya dan penembusan nanti ke depan apabila menembus area 10.575 atau menyentuh area 10.600 itu merupakan adanya kemungkinan dia melanjutkan penguatan yang lebih lanjut lagi ke area-area dekat 10.775. Kita bahas CBP. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya lagi terkait dengan saham BMRI. Tadi kayaknya BMRI kita udah bahas. Untuk BMRI masih sama kayak tadi, kelihatannya ada peluang dia ini semenjak gap down yang ini, apabila tidak tertahan pada area dynamic supportnya seperti yang terjadi sudah di level sini ya, 10.000 rupiah, tidak menjadi area penahanan. Ini sekarang ada di level 10.150 rupiah. Ya, jika tidak menjadi area penahanan, ada kemungkinan dia mengalami koreksi lagi ke dekat-dekat area garis warna merah, itu di level 10.000 rupiah. Lalu dengan stokastik yang kita lihat masih mengarah ke bawah. Kita bahas ke saham berikutnya lagi yaitu BTPS, BNGA, sama BBYW. Pertanyaan dari Bapak Wiguna. BPS gap up ya kalau dilihat. Tapi ini retest area ini kalau dilihat dengan baik. Di level 2.220 rupiah. Kemungkinan bisa jadi area penekanan. Jika nantinya dia masih tertahan di area support terdahulu yang jadi area resisten yang cukup kuat, ada kemungkinan dia mengalami pelemahan lebih lanjut ke level area yang lebih rendah yaitu di
sekitar 2150 untuk menutup 2160 untuk gapnya, ataupun ke area dekat-dekat sini di level 2090 rupiah. Yang perlu diperhatikan. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya, itu BNGA dan BBYB. BNGA waktu itu sempat pernah dikasih ya. Ini udah kena daripada area resisten yang bisa dijadikan area sell strength persis sekali. Dan kalau bila area resisten kuatnya ini di level 1270 ini tertembus, apalagi ini lagi bentuk pola ya, kalau kita lihat, bentar ini diganti dulu lainnya. Udah nembus kan trend line-nya, ada kemungkinan nih setelah menembus area resisten 1270, kalau nembus ada kemungkinan dia mengalami penguatan lebih lanjut ke area resisten lebih kuat lagi, yaitu ke 1290 rupiah ya, yang menjadi area penekanan kemarin yang mantul cukup kuat ke bawah apabila tersentuh. Kalau sekarang ini bisa dijadikan area sell strength ya, karena ini merupakan area resisten yang jadi penekanan terdahulu. Kemudian kita juga bahas tentang saham BBYB. Saham BBYB baik potensi dulu sama bergerak di bawah resisten 1710. Lihat daripada penguatan impulsif yang terjadi, dan sekarang candle-nya mulai tipis-tipis daripada penguatan dan pergerakannya. Kalau kita lihat cukup kecil-kecil ya, di plus 0, sekian ya. Dan kalau kita lihat di closing-nya mirip-mirip di level 620, berdekat 620. Nah, kemungkinan kalau masih kayak gini dan menembus area low yang kita perhatikan, yaitu di level sini ya, di level 595, penembusan pada 595, ke depannya ada kemungkinan dia bergerak malah lebih lanjut ke level 550 rupiah, ataupun ke area yang lebih dekat, itu di level dekat sini, itu di 580. Kemudian kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya lagi terkait dengan saham Akra dan AMRT. Di perbankan sudah, Akra AMRT terlebih dahulu. Akra kemungkinan sih masih bisa melanjutkan daripada penguatannya. Kalau kita lihat daripada pergerakannya yang masih berada di atas area trendline, dan kalau kita lihat juga dari supportnya ini masih jadi area penahanan di level 1.300 rupiah. Jika terjadinya bisa menyentuh area resisten kemarin, level 1.615 rupiah, ataupun ini juga waktu itu udah nyentuh daripada area target pertama yang Januari ya. Di level resisten 1.580 udah lewat. Kemungkinan kalau melewati area 1.615 ada peluang melanjutkan penguatannya ke dekat area sebentar koreksi dulu. Di dekat area sini kemungkinan ke 1.685, ataupun best case skenario-nya dekat-dekat area 1.618 di 1.800 rupiah untuk ini all time high baru ya. Ya, apabila nembus area 1.695 ini. Nembus itu bisa bentuk all time high baru. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan saham AMRT ya. AMRT kalau lihat daripada pergerakannya yang cenderung bergerak dalam tren bullish ini akan katanya cenderung bergerak menguat dengan support di 2760. Ada peluang dia melanjutkan penguatannya ya. Sama bergerak di 2760 itu ke level area resisten 3.000 rupiah, ataupun ke area resisten berikutnya lagi di 3.100 rupiah. Masih ada peluang untuk mulai penguatan ke level-level area tersebut. Kalau lihat daripada trennya sendiri yang bergerak dalam tren bullish, diikuti dengan pergerakannya yang masih berada di atas daripada structure kemarin, continuation yang terbentuk. Kemudian kita juga lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Nadi tentang saham Ali sama Bird.
Kalau lihat dari ALI, kita gambar dulu. Sebenarnya ini sih masih ada potensi untuk tertahan di trend line dan melihat dari pergerakan yang masih di area structure sini, kalaupun mengalami penguatan ke depan, kemungkinan dia retest structure ini kemudian bisa jadi melemah kembali ke area yang mungkin lebih rendah oleh dari pergerakan seperti ini dan penahanan pada area. Kita lihat lagi mencoba ditahan di sini ya, persis di area crossing temanya, di area support di level 8100 sampai 8125. Jika ini menjadi area penahanan selanjutnya yang bahkan lebih rendah dibandingkan area di prediksi yang tadi area sini jadinya, ada kemungkinan dia melanjutkan pelemahan lebih lanjut. Ini gap yang belum tutup di 7.950 ataupun ke area yang lebih rendah ke level 7850 rupiah untuk ALI. Kemudian kita bahas saham Bird. Tunggu sebentar, lagi loading. Untuk saham Bird sendiri ada kemungkinan dia masih melanjutkan penguatannya dari tren yang cenderung bullish dan pergerakan di atas pada MA bullish sertai dengan penahanan pada area supportnya di level area 1620 sampai 1650. Sama bergerak di atas itu ada kemungkinan 10 ataupun ke area 1860 rupiah untuk kedepannya daripada peluang pergerakan lebih lanjut dan penembusan nantinya apabila terjadi penembusan pada area trendline yaitu di level 1840-an rupiah, kemungkinan mungkin melanjutkan penguatan lebih lanjut ke level area resisten jadi penekanan kemarin di level 1940 sampai 1950 rupiah. Masih ada peluang untuk bergerak menguat untuk saham Bird selalu bergerak di atas area support tersebut. Kemudian kita juga menjawab pertanyaan dari Bapak Danar, pertanyaan tentang saham Tebik dan WIM. Kalau saham Tebik kelihatannya dengan tren yang cenderung bergerak dalam tren pelemahan, cenderung masih selling pressure, kita melihat dari trennya seperti ini, dan cenderung akan bergerak base, ini bentuk base kecil, kelihatannya akan bergerak sideways dulu sebelum melanjutkan arah lebih lanjut, pergerakannya cenderung mengarah ke bawah. Kalau kita lihat, nah kemungkinan dia akan bergerak dalam range taktik aja kotaknya range 2020 sampai 2270 rupiah untuk kemungkinan pergerakannya. Ada kemungkinan masih akan bergerak sideways dulu dalam jangka pendeknya, sideways dulu sebelum mungkin melanjutkan pelemahannya. Kemudian dikonfirmasi dengan penembusan pada area support 2020 rupiah. Lalu kita juga akan bahas saham WIM ya. WIM itu kita sempat sampaikan masih belum menguat dan seingat saya kemarin menguat dan sampai sekarang pun juga masih menguat, menyentuh daripada area resistennya ya benar ya di sini di 865 865. Kalau udah mungkin dari area sini bisa jadi area sell strength pertama. Kalau masih melanjutkan daripada penguatan setelah menembus area neckline-nya di level 805 rupiah, itu dan masih bertahan di sana, ada kemungkinan melanjutkan lagi penguatannya ke level area berikutnya di 895 sampai 900 rupiah. Lalu kita juga akan bahas ke saham berikutnya lagi, yaitu saham Antam dan Raja. Antam tadi kita udah bahas. Kita lihat terlebih dahulu. Saham Antam, dari bilang, ini ada peluangnya kalau dia koreksi ke sini, ataupun kalaupun menguat tertahan di area 2040 rupiah, kelihatannya ini lebih cenderung dia kembali lagi bentuk gap up ya, kalau kita lihat sendiri, gap up lagi daripada opening candle kemarin. Kalau penguatannya mungkin bisa jatuh area sini, level 2030 rupiah, sampaikan sampai 2040 rupiah, dan lanjutkan penguatannya. Supportnya sendiri selama bergerak di sini sih 1760 masih kelihatannya ada peluang untuk bergerak menguat. Jadi ini benar-benar area yang diperhatikan baik-baik karena ini kalau tembus ini konfirmasi dia bergerak bearish kembali. Kalau secara trend ya untuk sekarang ini masih bergerak dalam trend sideways-nya.
Lalu kita bahas saham Raja. Raja sih saya kesehatan masih oke. Oke, kemarin tuh sempat dia mengalami penguatan yang cukup impulsif ya, dari 11% kalau saya salah ingat. Ya benar 11,80%. Trendline-nya udah tertembus, nah cukup impulsif. Nah ini biasanya konten seperti ini, mungkin dia ada koreksi dulu, nanti ke depan ke area sini mungkin ya, di 860 sebelum melanjutkan penguatannya kembali, mungkin ke level area 950 ataupun koreksi yang ke depan bisa menjadi ke area 1000 rupiah kembali. Sama dia bergerak di atas daripada candle yang mungkin impulsif kemarin yaitu di level 800 rupiah. Ini Raja, ini yang bertanya tentang sama kembali. Untuk sama Akra, ini sama kayak tadi, peluangnya mungkin bisa ke 1615 kembali ataupun ke level 1680. Dan mungkin untuk best skenario-nya disertai dengan penembusan pada area resisten 1615 dan lewati area 1272-nya, yang bisa menyentuh dekat area 1618 di level 1800 rupiah. Sama dia tertahan di area support di 1310. Kalau bahas tentang saham Akra ya. Lalu kita bahas ke saham berikutnya lagi yaitu Java dan Antam. Dari Fabrika untuk Java sendiri, kita melihat Java di area resistensi ini, resistance support di 1070. Kemungkinan kalau menguatnya dekat area sini 1100, 1200, 190 sampai 1200 mungkin bisa menyentuh kembali. Ya, sebut untuk retest daripada peluang penguatan sementara. Stokastik juga mengarah ke atas, nah kemudian dia menembus inside bar-nya dan menyentuh area 1200 rupiah. Kemudian kita bahas saham ini Java udah, Antam lagi atau tadi udah bahas cuma bisa ya sesuai dengan tadi. Lalu pertanyaan dari Bapak Adrian bertanya tentang saham Indi dan ada MPR. Oke, ternyata untuk saham Indi kembali lagi mengalami penguatan seiring dengan kalau kita lihat daripada saham batu bara yang mengalami penguatan juga. Nah, kemungkinan melanjutkan ke area level 2.300 rupiah, melanjutkan penguatannya, ataupun mengalami penguatan sampai ke dekat-dekat area resistance berikutnya di 2.400 rupiah, sama dia tertahan di atas area support sini 2.000 rupiah, mencari peluang untuk bergerak menguat lebih lanjut. Lalu kita bahas sama DMR. Sama DMR juga ikutan rebound. Supportnya itu ada di level 1.015 rupiah. Rebound yang kemungkinan akan tersentuh di tertentu area support ya. Kemudian false break bentar. Mungkin bisa nyentuh area sini kembali dekat-dekat EMA-nya di level 1220 ataupun ke area resistance berikutnya dekat area 1260 rupiah. Kalau lihat daripada pergerakannya seperti itu, kemudian ini pertanyaan dari Bapak Adrian, lalu pertanyaan dari Bapak Jerry, pertanyaan tentang saham Kevin sama MDKA. Kevin ini beda ya, sama bergerak di bawah area resisten 5.300. Ini kelihatannya lebih cenderung bergerak melemah dengan tren yang cenderung banyak dalam tren bearish. Ini ascending burning wedge, tembus, peluang dia cenderung
masih ada pergerakan pelemahan sama di bawah resistensi ini 5.300, cenderungnya mungkin ke 48 kembali ataupun rembusan pada 48 ke depannya bila terjadi bisa nyentuh area di 4.600 rupiah. Kemudian tentang saham Kevin. Kemudian ada pertanyaan tentang saham MDKA. MDKA kelihatannya ya, rebound di area support 3760 rupiah. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan lebih lanjut, mungkin ke area sini terdekat ya di 4.100 rupiah, ataupun bisa selanjutnya menuju area 4180 untuk ke depan dari pergerakan saham MDKA. Pertanyaan dari Bapak Jerry. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Stella tentang saham inti MTK sama Medco. Ini masih sesuai yang tadi, peluangnya ke 2.300 ataupun ke area 2390 rupiah dengan memperhatikan area support di level 2.000 rupiah sebagai area penahanannya. Nah, kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan ke area-area tersebut untuk ke depannya selalu menjadi tertahan di area support 2.000 rupiah dengan golden cross yang terbentuk, masih ada peluang untuk bergerak ke area sana. Kemudian kita juga bahas saham MTK dan Medco. Mereka setelah mengalami pelemahan yang cukup impulsif ya, 5 hari ke 3, 4, 5, 6 hari perdagangan bursa. Dengan support sekarang di 725, valid zone juga terbentuk. Ada peluang dia mengalami penguatan sementara ke area resistance terdekat. Terdekat di sini ada itu level 790 ataupun ke area dekat sini. Ada kemungkinan itu ya 790-nya. Kemudian juga yang juga bisa ke area sini. Dekat area 820, 815, 820 untuk ke depannya daripada penguatannya selama bergerak di atas area support 725 jangan sampai 725 itu tembus. Karena ini tembus ada kemungkinan gerak melemah lebih lanjut. Lalu kita lanjutkan dengan saham Medco, gap up diiringi dengan penguatan oil atau minyak mentah yang hampir 5% gap up. Jika masih tadi 850, kemungkinannya masih bisa melanjutkan penguatan ke level sini 975-960 rupiah untuk kedepannya dari peluang pergerakan harga sahamnya. Medco sendiri kemudian seperti itu lintas area support sini ya, di sini kelihatan jelas kan 2 kali mantul. Kemudian kita juga bahas saham lainnya lagi, pertanyaan dari Bapak Denny Wahyu tentang saham KIN. Untuk saham KIN sendiri, supportnya itu masih di 510 rupiah, cenderung akan bergerak sideways, penguatannya terbatas kelihatannya ke level area 575 sampai 570, walaupun ini penguatan sama dia bergerak di atas area support 510, peluangnya lebih cenderung ke 575 atau ke 5 rupiah. Saham KIN. Kemudian kita juga akan melihat kayaknya batu-bara yang lain. Kok jadi 5? Juga mulai kembali. Ini bisa diperhatikan level area inside bar-nya. Apabila nantinya inside bar di level 39275, resistennya tertembus dengan ini inside bar-nya ya. Jika ini resisten tertembus ke depan, itu baru ada peluang dia mengalami penguatan lebih lanjut. Mungkin ke level area sini 40.800, 40.100 lah ini ya, 40.100 ataupun ke area 41.725. Bisa bercanda TMG apabila nanti dilanjutkan dengan penguatan di atas area
inside bar-nya ya, di level high-nya tembus. Kemudian kita lihat lagi ke saham lainnya, tadi kelihatannya mulai ada pergerakan. Nah, untuk Adro ini masih biasa aja, peluangnya masih sama, yaitu cenderung dapat untuk gerak mengalami lanjut. Apabila supportnya tembus di 2.600 ini bisa diperhatikan, bisa menuju area 2.500 rupiah. Lalu kita juga mau lihat lagi ke saham perbankan, masih sesuai yang tadi, ada peluang dia koreksi dulu di 88 sama bergerak di 8825. Ini ada peluang dia cenderung bisa jadi menutup gap-nya dekat-dekat area sini. Nah, bisa dibilang di 8550, 8575 ataupun ke area yang dekat di 8.625 rupiah. Lalu kita lanjutkan lagi lihat BBRI, maka seperti yang tadi masih tertahan ya ternyata kalau kita lihat tahan di area garis warna merah. Garis warna merah ini bisa jadi penahanan. Kelihatannya kalau nembus area low-nya ini baru dia bisa menuju daripada area 4650 rupiah. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Rio, bertanya tentang saham Elsa sama Harum. Tadi ada kita juga udah bahas, kita lihat lagi ya. Untuk saham Elsa sendiri, dia ternyata mantul lagi di support level 290, mantul, kemudian gap up juga ya daripada pergerakannya hari ini. Kemudian gap up 1,9%. Dan selanjutnya itu di level 324-326 rupiah peluang apabila dia masih melakukan penguatan ya, ke level 324-326. Dengan catatan dia melewati area garis warna merah di level 318. Kemudian itu juga penguatan sementara dari trennya cenderung sideways ya. Itu kita bahas sama DPR kembali, lalu kita bahas sama Oke, sama DPR masih sampai tadi peluangnya bergerak kuat level 125, 1260, 1265, ke area sana. Penguatannya sama dia lihat dari area support 1000, 1000 ini low-nya itu 1010 rupiah. Kemudian kita juga bahas saham Harum kembali. Kalau saham Harum jelas trennya udah beres ya, sama kayak sama Adro. Tembus trendline 1, trendline 2, tembus trendline 3, kali-kali, dan sekarang lagi berada trend bearish. Support yang mungkin jadi area pemantulan tuh di sini, pemantulan sementara, dan mungkin akan tersentuh. Dekat area 1340, 1350, kelihatannya akan jadi area menuju area sana dari pergerakannya masih bergerak dengan trend bearish, apalagi kendaraan positif yang bergerak itu kemarin masih menunjukkan selling pressure. Lalu kita juga bahas ke pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Lydia. Pagi juga Ibu Lydia bertanya tentang saham MTK, BDMN sama BRIS. Kita bahas BDMN sama BRIS ya. BDMN masih sesuai yang waktu diberikan di Telegram. Masih bergerak menguat cenderungnya. Kelihatannya ini tidak 2020, masih akan melanjutkan penguatannya. Kalau kita lihat, penguatannya mungkin bisa ke area sini terlebih dahulu, sekitar 2950, ataupun ke area dekatnya, yaitu di level dekat ke yang lebih jauh selanjutnya, maksud saya ke 3.050 rupiah. Supportnya itu masih sama, yaitu di level area 2.620 sampai 2.630 rupiah. Oke, kemudian kita bahas ke saham berikutnya lagi. Peluangnya masih cenderung menguat ya setelah nembus ada tren lainnya, yaitu saham BRIS. BRIS ini perhatikan support yang sini aja, yaitu di level 1445, 1440, di mana sampai saat ini belum tertembus, dan trennya masih cenderung bergerak dalam tren bullish. Resisten selanjutnya yang mungkin tertuju apabila masih dilanjutkan penguatan ya, yaitu di level area 1.700 rupiah, sempat kena target pertama waktu itu ya daripada BRIS, pas itu area 1.650.
Resistance resistance strength dan apabila nembus area 1650 kembali bisa nyentuh ke area 1.700 sampai 1.310 rupiah. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Mario bertanya tentang saham INTP, MAPI sama BRMS. INTP, oke, INTP ternyata ada support yang cukup kuat ya, dan dengan gap up yang terbentuk, resisten terdekat di 10.425 sampai 10.450, INTP yang mungkin bisa akan tersentuh ke depannya. Kemudian untuk lanjutannya, bila melewati area resisten tersebut, bisa ke 10.6 atau 10.600 rupiah. Lalu kita bahas saham MAPI ya. MAPI masih bergerak juga dalam tren bullish-nya, pergerakan di atas EMA 90 atau garis warna merah, ini Asia versi bullish, sama bergerak di 1.425 rupiah, kelihatannya masih bisa menyentuh ke area sideways yang pendek ke 1.595 ataupun area dekat 1.600 rupiah. Lalu ada lagi tentang saham BRMS. BRMS peluang masih cenderung menguat. Sempat terjadi penembusan pada area trend line yang cukup menarik untuk dilihat. Peluangnya karena masih bisa melanjutkan ke area sini 80. Untuk resisten pertama, resisten kedua itu dekat area 190 rupiah. Supportnya itu sama ya, sama bergerak di atas area support sini, jadi area pemantulan yang cukup menarik beberapa waktu lalu. Level 146, 147, sama bergerak di sana masih ada peluang ke 180 ataupun 190 rupiah. Untuk pertanyaan terkait dengan saham BRMS. Oke, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Dan semoga tetap semangat untuk terus mengikuti daripada webinar kita adakan dari Senin sampai Jumat selama hari perdagangan bursa buka dari jam 8.30 sampai 9.30 pagi. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan edukasi yang kami adakan juga pada siang hari pada 29 Maret 2023. Bagi yang tertarik untuk mengikuti topik tersebut, bisa ikut turun daftar pada kegiatan edukasi yang diadakan oleh pihak Sekuritas. Saya dari pihak Sekuritas pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu.